Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana kabar hari ini? Ibu doakan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk materi tematik silahkan kalian buka buku 6B. Sekarang kita sudah ke subtema 2 ya. Pembelajaran pertama yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Ya, kita lihat halaman 39. Muatan pelajarannya IPS menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Ya, sekarang lanjut ke beberapa pertempuran ya. Jadi, upaya mempertahankan kemerdekaan dengan pertempuran diantaranya terjadi di wilayah-wilayah berikut. Yang pertama terjadi di Surabaya. Nah, pasukan sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Ini salah ya, bukan 1600 tapi 1945 di bawah pimpinan AWS Malabi. Ya, mereka datang alasannya apa? Alasannya untuk melucuti tawanan perang, tapi pada kenyataannya mereka melakukan penyerangan di penjara Kalisosok dan mereka berusaha melepaskan tawanan perang Belanda. Nah, kemudian sekutu berupaya menduduki tempat-tempat penting di Surabaya. Ya, sampai mereka membuat pamflet disebar melalui pesawat udara ya agar rakyat menyerahkan senjata yang direbut dari tentara Jepang. Tetapi rakyat tidak mematuhi perintah tersebut, malah justru mereka melawan ya. Terjadilah pertempuran pada tanggal 27 sampai 29 Oktober tahun 1945. Hasilnya wilayah yang dikuasai sekutu dapat direbut kembali oleh rakyat Indonesia. Nah, pada tanggal 30 Oktober 1945, Presiden Soekarno pun datang ke Surabaya untuk berunding dengan AWS Malabi. Nah, dengan hasil akan diadakan gencatan senjata. Namun, ya, kenyataannya Belanda melanggar hasil perundingan. Dia mengeluarkan ultimatum, ya, pada 9 November tahun 1945 yang isinya meminta rakyat Indonesia menyerahkan senjata hasil rampasan dari tentara Jepang. Jika tidak, Belanda akan menyerang kota Surabaya ya dari darat, laut, ataupun udara. Tapi rakyat nggak takut ya, tidak takut. Malah rakyat mengabaikan ultimatum itu dan terjadilah pertempuran besar pada tanggal 10 November tahun 1945 yang membumi hanguskan kota Surabaya. Lanjut halaman 40. Di sini di Bandung ya. Di wilayah Bandung pun sama. Ya, setelah berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di kota Bandung, rakyat perlahan-lahan berupaya mengambil alih kantor pemerintahan di Bandung dari tangan sekutu. Awalnya sekutu berhasil menguasai Bandung ya, bagian utara, tapi setelah mendapat perlawanan dari TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian berubah nama menjadi TRI. Nah, melalui ultimatum pertama yang dikeluarkan pada tanggal 21 November tahun 1945, pada 23 Maret tahun 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua, yaitu untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. Tetapi TRI berunding bersama rakyat dan menyetujui untuk mengosongkan Bandung bagian selatan demi menghindari pertumpahan darah. Namun mereka tidak ingin sekutu dapat menguasai Bandung secara utuh ya. Maka sebelum meninggalkan Bandung bagian selatan, TRI bersama rakyat membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Karena itulah peristiwa tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api. Ya. Selanjutnya proses ini di wilayah Ambarawa ya, proses pertempuran atau peristiwa pertempuran Ambarawa. Nah, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel tiba di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 dengan tujuan apa? Untuk mengurus tawanan bekas pasukan Belanda di Semarang. Tawanan ini ternyata dibebaskan dan dipersenjatai sehingga menyebabkan rakyat marah. Nah, akibatnya pada tanggal 26 Oktober tahun 1945 terjadi pertempuran antara TKR dan sekutu di Magelang ya. Selanjutnya di Manado. Di Manado pun sama, ada pertempuran ya. Pada September tahun 1945, tentara sekutu datang ke Manado. Mereka memberikan larangan pengibaran bendera merah putih di Manado. Nah, perlawanan terjadi di berbagai wilayah Manado. Selanjutnya di Bali. Di Bali pun sama, ada pertempuran ya.
Pada pertengahan November tahun 1946, I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk melucuti persenjataan tentara sekutu yang menduduki kota Tabanan. Nah, peristiwa ini memicu kemarahan tentara sekutu. Jadi pada tanggal 20 November tahun 1945, sekutu mengerahkan pasukannya untuk mengisolasi Bali dan Lombok. Akibatnya terjadi pertempuran sengit ya di Margarana yang disebut Puputan Margarana. Oke. Selanjutnya muatan pelajaran bahasa Indonesia mengembangkan peta pikiran menjadi sebuah tulisan. Jadi sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, perjuangan timbul karena Belanda hendak menjajah kembali Indonesia. Ya, akibatnya pertempuran terjadi di mana-mana. Korban pun banyak ya yang berjatuhan. Salah satunya adalah peristiwa Medan Area. Silakan kalian baca pertempuran Medan Area yang ada di halaman 41 ya dan 42. Ya, kalian baca nih. Jangan tidak dibaca ya, sekalian baca. Kalau sudah, silakan lihat halaman 43. Diskusikan bersama teman sebelahmu ya. Ini tidak usah, kalian baca saja nih. Pertempuran Medan Area. Apa yang menjadi latar belakang peristiwa tersebut ya? Selanjutnya, bagaimana aksi pejuang mempertahankan peristiwa tersebut? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Mengapa sekutu mengancam para pemuda untuk menyerahkan senjata mereka? Kapan puncak dari peristiwa tersebut? Siapa pemimpin pasukan sekutu? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas ya, pertanyaan yang telah dijawab dapat kamu buat menjadi sebuah tulisan baru. Jadi pertanyaan yang ini nih, kalian nanti jawab ya di buku tulis. Nah, tulisan tersebut juga dapat kamu tambahkan dengan informasi pendukung lainnya berdasarkan teks yang kamu baca. Ya. Saat menuliskan kembali, perhatikan keefektifan kalimat. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaedah-kaedah tertentu. Ya, adapun kaedah-kaedah tersebut antara lain seperti unsur-unsur penting dalam kalimat, seperti subjek dan predikatnya. Kaedah pedoman umum bahasa Indonesia atau PUEBI ya. Sekarang lanjut ke halaman 44. Nah, di sini ada penguatan pelajaran IPA. Jadi menjelaskan penyesuaian diri hewan terhadap kondisi lingkungan. Ya. Di sini ada apa? Gambar apa? Semut ya. Apabila semut berjalan dan bertemu anggota koloni, semut akan saling menepukkan antenanya sebagai bentuk komunikasi ya. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan oleh para pejuang merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Oke, selanjutnya. Seperti halnya tumbuhan, setiap jenis hewan juga memiliki ciri khas ya, baik bentuk tubuh maupun perilaku. Jadi ciri khas tersebut biasanya bersesuaian dengan cara hidup dan habitat hewan tersebut. Nah, ciri khas tersebutlah yang membuat hewan untuk bertahan hidup di lingkungannya. Di sini ada beberapa contoh hewan yang memiliki ciri khas sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan. Yang pertama adalah kelelawar. Kelelawar itu memiliki sayap yang lebar. Untuk apa? Untuk memudahkan menangkap bunyi ya. Silakan kalian baca nanti. Ya, kelelawar itu hewan yang mencari makan pada malam hari. Dia tidur di siang hari ya. Dia itu mencari makan dalam kegelapan. Tapi bisa ya. Nah, kelelawar mempunyai kemampuan untuk mendeteksi keadaan lingkungan dalam keadaan gelap. Selanjutnya ada burung hantu. Kalian baca juga ya. Nah, burung hantu itu memiliki penglihatan yang tajam untuk memudahkan melihat pada malam hari. Silakan kalian baca juga tokek dan cicak. Nah, tokek itu dapat merayap di dinding ya, dan langit-langit bangunan karena adanya lapisan perekat pada telapak kakinya. Selanjutnya unta ya. Di sini ada unta. Dia merupakan hewan yang hidup di padang pasir yang kering dan gersang. Nah, untuk bertahan hidup di lingkungan tersebut, unta itu memiliki beberapa ciri khas ya. Yang pertama tuh, bulu mata unta sangat lebat dan panjang untuk mencegah pasir masuk ke dalam matanya. Rambutnya yang tebal dan berwarna terang melindungi tubuhnya dari panas pada siang hari dan menghangatkan tubuhnya pada malam hari. Lihat telapak kakinya ya, tapak kakinya yang melebar memudahkan unta berjalan di pasir.
Unta juga memiliki punuk yang berisi lemak sebagai cadangan energi. Tuh, lihat punuknya ya. Nah, perut unta sangat besar sehingga dapat menyimpan makanan dan air dalam jumlah banyak. Ya, unta itu dapat minum sampai 57 liter air tanpa berhenti ya. Oke. Selanjutnya yaitu penguin. Lihat gambar penguin. Ya, terdapat lapisan minyak di bulunya agar tidak basah ketika terkena air. Nah, kaki penguin berselaput untuk membantu berenang. Bulunya berwarna hitam, membantu menyerap lebih banyak panas matahari. Sayapnya berbentuk seperti sirip untuk membantu berenang di air ketika mencari makan. Oke. Mungkin nanti kalian baca-baca diulang lagi ya. Nanti tugasnya Ibu share via GCR ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.